Selamat siang teman-teman. Eh, Jumpa lagi dalam kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang materi selanjutnya yaitu Internet of Things. Jadi setelah kita kemarin membahas secara berurutan ya tentang jaringan komputer, kemudian penerapan jaringan komputer tersebut dalam sebuah teknologi internet, kemudian dari teknologi internet muncullah beragam sistem informasi yang sudah kita bahas pada video sebelumnya ya. Nah, kemudian ini sebetulnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari sistem informasi, yaitu sebuah ekosistem. Kita bisa sebut Internet of Things ini sebagai sebuah ekosistem, yaitu ekosistem yang sering kita dengar dalam 5-8 tahun terakhir inilah, yaitu Internet of Things, yang salah satunya menjadi fondasi dalam teknologi industri 4.0 atau kalian pernah mendengar Industrial Revolution 4.0 itu ya, yaitu salah satu pencirinya adalah berkembangnya Internet of Things yang sangat cepat. Jadi Internet of Things itu tidak lepas dari yang tertulis di sini ya, tidak lepas dari, sebentar saya nyalakan spotlight. Nah ini massive network atau jaringan yang sangat besar ya, atau disebut internet itu sendiri. Kemudian otomasi antar jaringan. Internet itu kan bisa dikatakan antar jaringan ya. Nah, antar jaringan tersebut membentuk suatu ekosistem yang terotomasi, bekerja secara otomatis atau mengotomatiskan sesuatu sehingga keyword yang terakhir ini tercapai. Setiap perangkat dapat berkomunikasi satu sama lain dan menentukan keputusan sendiri tanpa intervensi manusia. Yang justru keputusan yang di-outputkan oleh ekosistem tersebut menjadi dasar manusia penggunanya untuk bertindak. Misal early warning system ya, EWS untuk kebakaran hutan gitu misalnya. Itu sebetulnya terbentuk dari ekosistem Internet of Things yang sangat kompleks seperti itu. Jadi ketika ekosistem itu memberikan keputusan berupa peringatan ya, entah sirene atau alert atau notifikasi ke sebuah sebuah sumber penerima yang bertanggung jawab. Jadi dia sudah melakukan ini sebetulnya, dia sudah melakukan keyword yang ketiga ini. Setiap perangkat dapat berkomunikasi satu sama lain dan menentukan keputusan. Misal perangkat sensor yang tersebar tersebut merespon asap gitu, asap dan suhu hutan yang tiba-tiba meningkat. Nah, kemudian perangkat sensor tersebut berkomunikasi satu sama lain, kemudian dia mengirim sinyal ke transmitternya ya, servernya lah kemana. Nah, servernya tersebut mengirim ke sistem yang dibawa oleh manusia. Jadi dia menentukan, nah ini loh suhu meningkat, ada konsentrasi asap yang pekat gitu. Oh, berarti kemungkinan ada kebakaran. Jadi manusianya lah yang bertindak, bukan yang mengintervensi sistemnya, tapi bertindak atas dasar warning dari sistem yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Nah, itu pengantarnya. Kemudian sejarah perkembangan ini kamu bisa baca sendiri, sumbernya ada banyak sekali ya. Ini saya hanya merangkum aja ini. Mulai dari era internet 89 itu TCP/IP-nya ditemukan. Internetnya 97 ya. Jadi mulai protokol HTTP, kemudian ada toko online itu kan 97. Tapi ini garis besarnya teknologi TCP/IP, IP address-nya itu sudah sejak tahun 80-an memang ditemukan. Dan semakin berkembang, tahun 99 ada konsep Internet of Things, walaupun pada saat ini masih terbatas konsep saja ya. Jadi si Kevin Ashton ini mengemukakan device-device itu harus bisa dikontrol atau mengontrol satu sama lain.
karena dia memiliki keunggulan low energy, kemudian bandnya sangat luas. Band, kalau kamu masih ingat teori jaringan itu, frekuensinya sangat luas, jadi data yang dikirimkan kecil, tapi frekuensinya bisa menjangkau kemana saja, tidak seperti WiFi atau 5G atau 4G yang jangkauannya sempit. Nah, kemudian dimanfaatkanlah untuk teknologi sensor dan seterusnya. Nah, ini diperkenalkan oleh Kevin Ashton pada tahun 99, co-founder dari Auto ID Lab MIT. Dia yang pertama kali menciptakan standar global untuk RFID. RFID kamu sudah tahu ya, RFID, radio frequency identification. Jadi disematkan dalam sebuah kartu, biasanya ya, kartu di hotel, kartu di EKTP, atau bahkan di barang gitu. Kemudian dari barang tersebut jika didekatkan ke perangkat yang dapat merespon, dia dapat memberikan informasi, misalnya ini barang harganya ini, stoknya ini, dan seterusnya. Jadi 99 mulai digunakan RFID. Ternyata banyak data yang bisa dikirim dari komponen sekecil RFID. Nah, jadilah dibuat sensor kebakaran, sensor suhu, sensor gerak, sensor ultrasonik, dan sensor-sensor yang lain, sehingga mereka bisa distandarkan gitu. Kalau jaringan pakainya TCP/IP, IP address itu ya. Kalau IoT pakainya protokol message queue, telemetry transfer (MQTT). Nah, itu protokolnya hanya membutuhkan data yang sangat kecil dan low energy. Energinya dalam artian tetap butuh energi, tapi dia tidak harus dicolokkan ke sumber listrik yang besar gitu. Jadi dia tinggal dikasih baterai, taruh di lingkungan yang mau dimonitoring, udah tinggal dia bisa bertahan sekitar di atas 3 tahun lah. Normal mencapai 5 tahun sampai 10 tahun nih, kalau sensor kebakaran hutan. Ya kalau sensornya nggak hilang duluan ya. Jadi seperti itulah penggunaannya. Ini sejarah tentang Kevin Ashton bisa kamu baca sendiri nanti di referensinya banyak, ini ada di Google. Nah, kemudian industri berlomba-lomba menciptakan perangkat IoT pada saat itu sampai sekarang. Nah, ini yang paling terkenal yang SAP ini ya. SAP ini merupakan dulunya startup ya, startup penyedia solusi IT untuk manufaktur ya. Jadi mulai dari, masih ingat kemarin ya, sistem informasi SCM, supply chain management, customer relation management, sistem-sistem yang ada hubungannya untuk stok barang, pergudangan, karyawan, dan lain-lain. Dia perusahaan yang concern di situ. Dia mulai membuat ini perangkat-perangkat otomasi untuk pabrik manufaktur seperti itu. Sehingga dia mendefinisikan IoT seperti ini. Dia benar-benar perangkat keras yang diintegrasikan dalam jaringan informasi berkesinambungan, serta di mana benda-benda fisik tersebut dapat berperan aktif dalam proses bisnis. Nah, dia menerapkan ini di otomasi manufaktur dan pabrik-pabrik itu ya, biasanya pabrik perakitan, pabrik pengolahan bahan mentah jadi bahan jadi. Barang-barangnya di-tag oleh RFID tadi untuk ngecek stok, melacak rantai pasoknya sudah sampai mana, distribusi ke B2B, B2C-nya sudah sampai mana, seperti itu. Casagras pun dia memiliki definisi sendiri. Jadi dia startup ya, ada di Eropa sana, bergerak pada bidang ini, layanan RFID. Definisinya seperti ini. Infrastruktur jaringan yang menghubungkan perangkat keras dan virtual melalui eksploitasi data capture, serta kemampuan data tersebut untuk berkomunikasi. Jadi dia menawarkan ini fitur komunikasi melalui protokol radio frequency identification. Kemudian dari EPOS, European Technology Platform Smart System,
dia mendefinisikan seperti ini, jaringan yang dibentuk oleh benda yang memiliki identitas, konsep yang memiliki fungsi untuk memperluas konektivitas pada internet yang tersambung secara terus-menerus. Jadi kalau menurut dia, kalau konektivitasnya tidak tersambung gitu ya, down, gitu, dia boleh dibilang ekosistem IoT-nya gagal terbentuk seperti itu. Jadi intinya adalah ini, konsep yang menghubungkan semua perangkat ke internet dan memungkinkan perangkat IoT tersebut berkomunikasi satu sama lain melalui internet, atau bahasa kerennya ini machine to machine, M2M communication. Jadi bukan machine to human ya. Kalau kita seperti ini kan machine to human ini. Saya mengoperasikan laptop pakai Zoom, berkomunikasi dengan entah siapa di sana yang melihat tayangan ini, lah itu human to machine dan sebaliknya. Jadi proses yang saya lakukan berdasarkan kesadaran saya ya. Kalau machine to machine, kesadarannya ada di mesin. Jadi mesinnya sudah diprogram, mesin tersebut sadar dan mampu berkomunikasi seperti itu. Nah ini itu tadi menurut industri dan rangkuman saya yang terakhir. Kalau ini secara akademisnya seperti ini. IoT merupakan sekumpulan jaringan benda-benda fisik atau things ya, sesuatu gitu. Atau kalau orang barat menyebutnya things. Kamu pernah lihat Stranger Things gitu ya di Netflix, itu kan sesuatu yang aneh gitu. Jadi things itu adalah sesuatu yang tertanam dengan perangkat elektronik. Jadi things-nya tadi tertanam dalam perangkat elektronik, atau bahkan merupakan perangkat elektronik tersebut selain tertanam dengan perangkat elektronik, dia tertanam dengan perangkat lunak, pada perangkat lunak, sensor, dan konektivitas untuk memungkinkannya untuk mencapai nilai yang lebih besar dan layanan dengan bertukar data dengan produsen, operator, atau perangkat lain yang terhubung. Nilai yang lebih besar maksudnya adalah perangkatnya tadi itu tadinya tidak bernilai gitu ya. Jadi misal ada kepingan sebesar uang logam 500 rupiah gitu, kepingan sirkuit gitu, sirkuit kamu taruh di tengah jalan, tidak ada things yang tertanam di situ. Ya dia hanya kepingan sirkuit yang tidak ada nilainya. Tapi ketika ada things di situ, oh ternyata dia itu sensor apa ya? Sensor kepadatan. Bolehlah, bisa sensor kepadatan lalu lintas. Disebar di sepanjang jalan protokol, tapi tidak di tengah jalan ya. Sepanjang jalan protokol Slamet Riyadi Surakarta itu misalnya. Digunakan untuk memprediksi tingkat kepadatan lalu lintas di Jalan Slamet Riyadi. Dipasang oleh Dishub Kominfo Solo. Lah itu. Itulah yang disebut mencapai nilai yang lebih besar daripada sekedar potongan sirkuit tadi, papan sirkuit yang disapu aja sudah hilang seperti itu. Kalau dipecah lagi itu ya, things itu artinya segala atau apapun yang, atau sesuatu atau apapun yang terhubung ke internet, termasuk dalam definisi IoT. Artinya semua barang fisik yang dapat dimonitor dan dikendalikan dari jarak jauh menggunakan internet itu bisa disebut sebagai IoT. HP-mu IoT bukan? IoT HP-mu. Letak IoT-nya di mana? Kan IoT biasanya smart gitu ya, smart home, smart smart factory, smart agriculture, pertanian cerdas gitu ya. Kemudian rumah cerdas, lampunya bisa mati sendiri. Lah terus HP-mu itu, saya bisa bilang HP Anda itu adalah device IoT. Saya bisa bilang dia adalah perangkat untuk smart transportation misalnya. Kamu order Gojek, dapat ini ya, dapat driver, kamu nunggu jemputan driver, itu HP-mu sudah berperan sebagai device IoT. Dia sensor-sensor yang ada hubungannya dengan pelacaan lokasi itu akan bekerja seperti itu, bisa dipahami ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, misalnya kenapa HP saya bisa disebut sebagai perangkat IoT?
silahkan ditanyakan di WhatsApp maupun kolom komentar di YouTube. Jadi gitu ya, device elektronik yang dapat memberikan saran yang berasal dari sensor-sensor yang terpasang di dalamnya ketika dimanfaatkan oleh manusia, dia bisa menjadi device IoT. Bukan hanya Gojek saja, HP-mu bisa memonitor langkah ya. Nah, langkah terus apa namanya? Selain langkah apa lagi? Ketinggian, altitude meter itu. Kemudian bisa memonitor lokasi orang yang diajak komunikasi, sharing lewat WhatsApp itu, sharing lokasi. Nah, seperti itu. Jadi dia sudah fix, dia itu sebetulnya adalah perangkat IoT juga. Tujuannya ya, konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Jadi tidak hanya untuk internetan, buka toko online, belanja, buka Google, dan seterusnya. Ada nilai yang bisa ditingkatkan dari situ. Jadi dioptimalkan sebagai perangkat IoT tadi. Manfaatnya ini bisa kamu baca sendiri, meningkatkan efisiensi, mengurangi beban, real time pengambilan keputusan ya, ini relevan dengan sistem informasi yang kita bicarakan minggu lalu, meningkatkan pengalaman pengguna, meningkatkan kualitas data, dan seterusnya, masih banyak lagi sebetulnya. Nah, ini keterangannya, meningkatkan efisiensi. Jadi misalnya digunakan di sebuah pabrik, dia bisa mengotomasi proses bisnis yang ada di situ, sehingga mengurangi beban kerja. Mengurangi beban kerja dan meningkatkan efisiensi, berarti dia mengurangi cost dan meningkatkan produktivitas. Agak ramai. Kemudian dia real time marketing juga. Contohnya banyak ini, misalnya kamu pakai HP mengunjungi lokasi tertentu gitu ya. Pernah nggak itu? Kamu mengunjungi Superindo misalnya, atau Lotte Mart. HP-mu tahu-tahu SMS-nya bunyi. Selamat datang di Lotte Mart. Terutama pelanggan ya, pelanggan yang dulu pernah beli di situ. Selamat datang di Lotte Mart. Silahkan menikmati diskon 30% dari kami, dan seterusnya, dan seterusnya. Dari mana dia tahu? Kamu baru aja di parkiran, dia belum masuk, sudah di SMS seperti itu. Pernah ya seperti itu? Kemudian pengambilan keputusan, tadi misalnya ada kebakaran hutan, banyak sebetulnya. Monitoring banjir, monitoring gempa bumi, monitoring kepadatan lalu lintas, monitoring kebakaran hutan, dan seterusnya. Kemudian meningkatkan pengalaman pengguna, meningkatkan kualitas data. Ini bisa kamu baca sendiri, nanti versi offline-nya juga ada, tidak hanya video saja. Sekarang kita masuk ke unsur-unsur apa ini, sebentar, ketutupan. Unsur-unsur penyusun IoT. Jadi di dalamnya ada AI-nya. Sudah pasti, kalau tidak dia tidak bisa mengirim sesuatu ke perangkat yang lain yang diajak komunikasi. Kemudian karena saling berkomunikasi, dia itu harus memenuhi unsur yang kedua, yaitu konektivitas. Kemudian ada AI, ada konektivitas, ngirimnya kemana, bercakap-cakapnya kemana, nah, itu menggunakan sensor. Kemudian dari hasil ini, dari hasil AI yang saling terkoneksi, bercakap-cakap menggunakan perangkat sensor, berarti dia active engagement ya, keterlibatan aktif. Jadi dia informasinya tidak hanya berhenti di satu sensor saja, dia sampai ke aktuator ya, sampai stasiunnya itu, pusatnya itu menerima informasi apa yang terjadi. Misalnya kelembapan suhu di daerah mana, terus getaran seismik
di lereng Gunung Lawu getarannya berapa skala Richter, terkirim ke stasiunnya. Kalau tidak terkirim berarti dia tidak hanya berhenti di sensornya aja ya, komunikasi antar sensor nggak terkirim ke stasiun. Jadi dia harus terkirim ke stasiun sehingga unsur ini terpenuhi. Kemudian perangkatnya berukuran kecil. Ya, kamu lihat sensor sebesar mobil atau motor itu kan nggak efisien ya. Jadi perangkatnya harus lebih kecil dari itu. Sebesar uang logam kalau bisa lebih kecil lagi. Seperti itu. Nah, ini contohnya contoh dia tidak bisa berdiri sendiri, membentuk suatu skematik ya ini. Kalau ini masih sangat sederhana ini, dia tidak membentuk ekosistem, ini hanya membentuk satu subsistem saja, subsistem IoT. Nah ini ini yang sudah terintegrasi dalam satu ekosistem. Misalnya ini sensor suhu, ini sensor ya, gambar sensor. Fungsinya ada banyak. Kalau dalam gambar ini ilustrasinya ini bisa difungsikan sebagai sensor temperatur, water level, kemudian tekanan air. Nah, sensor ini misalnya ini ada 3 ya. Sensor ini terkoneksi ke dalam satu board. Board ini papan sirkuit smart board ya, papan sirkuit pintar yang sudah diprogram. Boleh ini pakai Arduino, boleh pakai Raspberry, boleh pakai Microsoft apa itu namanya, Intel Edison itu ya, Intel Edison, Intel Galileo itu boleh, Samsung Arctic juga boleh. Banyak sebetulnya penyedia device IoT ini. Nah, kemudian dari board ini, dari smart board tadi, dia dikoneksikan ke perangkat jaringan. Nah, di sini mainnya sudah protokol internet ini. Ini WiFi atau dia menggunakan apa namanya? Broadband lain selain WiFi, bisa pakai fiber optik. Tapi biasanya jaringan biasa. Dari perangkat jaringan dia terkoneksi ke ISP. ISP misalnya ini hutan ya, ini ya. Katakanlah ini hutan. Hutan yang familiar dengan anak UNS itu hutan namanya. Tahura itu ya, Tahura di Ngargoyoso, Karanganyar. Nah, ini saya nyebar 3 sensor, sensor suhu, air water level, ketinggian air, sama tekanan air. Saya sebar ke hutan, sungai dan sungai, water dan water, hutan dan sungai. Saya koneksikan ke satu smartboard ini, kontrolernya ini kita pakai Arduino studi kasusnya. Dari sini dikoneksikan ke stationnya antena WiFi itu ya, biasanya antena broadband atau antena WiFi. Kalau kamu sering ke mall, parkir di atas atau ke hotel, lihat dari jalan gedung-gedung tinggi yang ada antenanya itu, antena sektoral, antena pengarah. Nah, antena yang digunakan di ekosistem IoT juga seperti itu. Nah, terus antenanya ngarah kemana? Ya bisa ngarah ke Telkom, bisa ngarah ke Bisnet, bisa langganan broadband sendiri selain itu, yang public APN ini atau private APN. Nah, kemudian datanya diproses di ekosistem cloud. Misalnya mengembangkan sendiri. Di sini misalnya membuat database tentang temperatur hutan, suhu hutan, tingkat CO2 di hutan. Nah, sehingga kalau sensor ini mengirim sinyal ke sini, diproses, dikirim ke perangkat internet, oleh perangkat internetnya dikirim ke pemroses cloud-nya tadi. Nah, pemroses di cloud ini sudah kita program kategori CO2 di hutan yang aman itu seberapa. Gitu. Dia akan memberikan peringatan ke sistem komputer yang kita pantau. Kadar CO2-nya meningkat, ada asap, suhunya meningkat, wah ini ada kebakaran berarti di hutan tadi, seperti itu. Ekosistemnya seperti ini.
Ada yang kurang jelas nanti bisa tanya di WhatsApp maupun kolom komentar. Nah, ini cara kerjanya ini. Internet berfungsi sebagai penghubung antara dua interaksi mesin. IoT bekerja dengan memanfaatkan algoritma pemrograman, AI tadi ya, kecerdasan buatan ya tadi, di mana masing-masing perintah dapat menghasilkan interaksi antar mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Ya, ada campur tangannya sih, yang buat kan manusia. Jadi setelah di konfigurasi, di upload kode program, algoritmanya jalan, dirakit, sebar di lingkungan, sudah selesai. Kode programnya ditaruh di mana? Ditanam di perangkat pengendali sensor. Jadi ditanam di sini biasanya kode programnya diupload ke sini. Dan di sini untuk membuat data analitiknya ya, pengolahan datanya tadi. Misal kalau kelembapan normal itu seberapa, terus suhu normal itu berapa. Itu taruh di sini di pemroses cloud-nya ini yang terhubung ke ISP. Kalau kode-kode sederhana untuk memancing si sensor ini bereaksi terhadap lingkungan itu ditaruh di sini. Nah, sehingga perangkat pengendali sensor memberikan respon kepada sensor untuk melakukan sesuatu, seperti membunyikan alert, menghidupkan lampu, membuka pintu, menggerakkan sesuatu, dan lain-lain, tergantung fungsi masing-masing yang diprogram oleh si programmer. Nah, ini contoh-contoh perangkat pengendalinya ya, controller pada IoT. Ada Arduino, keterangannya ini. Kemudian ada Raspberry, ada board ESP8266, sama ini. Kalau sulit membedakan ya Arduino dan ESP ini ibaratnya ini kalkulator ya, scientific kalkulator itu, kalkulator pintar. Kalau ini HP smartphone. Jadi dia lebih fleksibel di program, ada OS di dalamnya. Diinstal Windows juga bisa, ini Windows IoT tapi Windows IoT Core. Kalau ini ya hanya diprogram, misalnya kalau untuk menggerakkan lengan robot ya, dia hanya bisa gerak maju, gerak mundur, gerak ke samping kiri, gerak ke samping kanan. Geraknya terbatas. Kalau yang ini diprogram, dia bisa menentukan geraknya itu tekanannya seberapa, apakah tekanan keras atau gerak pelan-pelan. Jadi dia sedikit lebih pinter itulah gampangannya. Jadi kembali lagi ya, ini tadi yang ini kalkulator saintifik gitu. Ini juga kalau ini smartphone Android, smartphone ber-OS Android gitu kan, dia biasanya lebih pinter. Nah, terus platform itu yang digunakan untuk ngupload data analytics-nya tadi. Bisa dikembangkan sendiri jika kita punya server yang mumpuni gitu. Sekelas enterprise di rumah punya 50 server untuk memproses data kebakaran hutan, data monitoring kesehatan pasien, bisa. Tapi kalau enggak punya server, itu bisa nyewa platform-platform yang tersedia di sini. Nah, ini salah satu contohnya adalah miliknya Telkom Group ini, Antares. Jadi dia tidak terlalu mahal kalau dibandingkan dengan Google Cloud Platform. Nah, kemudian ternyata tidak cukup, masih ingat CMS ya, bisa membuat website, tapi tidak perlu bisa coding gitu. IoT pun ada seperti itu. Dia menggunakan platform IoT yang digunakan untuk ngeset controller tadi. Controllernya Arduino, Raspberry, ESP8266. Ini ada beberapa yang bisa digunakan. Contohnya ini Blink, kemudian ada My Device. Di sini kamu bisa membuat misalnya sistem penyiraman tanaman otomatis, yang mana sensornya mengirim data ke sini, kemudian kontrolernya dikendalikan lewat aplikasi ini. Membuatnya nggak usah coding, itu bisa pakai aplikasi Blink ini. Pilihan lain ada My Device. Kemudian nah ini kodenya ini bisa sudah
tersedia di Blink tadi, dia bisa dimodifikasi. Pokoknya Blink menyediakan template ya. Misalnya saya mau membuat program untuk smart lampu otomatis gitu. Di set menggunakan Blink, dia akan menggenerate kode seperti ini. Kodenya bisa diedit sendiri, disesuaikan. Jadi ini yang dibaca ESP8266 ya, ber-WiFi. Kemudian ngeset variabelnya. Kemudian dia kondisional bersarang ya, dia jika pakai WiFi, SSID-nya apa, password-nya apa, dideteksi juga di sini dan seterusnya. Nah, ini nanti kita coba pakai Tinkercad ya. Kita minggu depannya lagi mungkin saya siapkan modulnya dulu. Kita akan coba menggunakan Tinkercad. Jadi kalau nyoba pakai Arduino kan nggak mungkin. Jadi kita cari Arduino simulator gitu. Kita coba buat pengendali lampu LED virtual gitu, sederhana. Nah, ini contoh skematiknya, skematik untuk ekosistem untuk memonitoring suhu dan temperatur berbasis IoT menggunakan Arduino dan ESP8266 dengan sensor DHT11. DHT11 itu sensor apa? Sensor kelembapan, suhu dan kelembapan. Ini tahu gambar apa ini? Project board ya. Project board ini untuk orang-orang yang tidak suka nyolder. Tidak bisa nyolder, bisa diganti menggunakan project board. Kalau bisa nyolder ya langsung aja, ini kabel merah ini nggak usah dikoneksikan ke sini, langsung disolder ke Arduino-nya. Tapi dia kan jadi nggak bisa dipakai-pakai lagi, hanya sekali pakai aja. Ya bisa sih kalau bisa ngelepas soldernya itu ya. Skematiknya seperti ini, codingannya. Nah ini codingan apa ini? DHT sensor ini ditaruh di sini, di-upload ke sini. Di-upload ke sini semuanya ini. DHT sensor dan yang sebelah kiri dan sebelah kanan di-upload ke sini. Kemudian dia akan bekerja, sensornya ini akan mengecek ini, memeriksa suhu dan temperatur. Jadi dia ditangkap oleh si Arduino-nya ini. Dari Arduino akan dikirim ke ISP, ke stasiun pemancar internetnya tadi. Dari stasiunnya dikirim ke ISP. Dari ISP baru bisa kita akses. Oh, suhu dan temperatur yang misalnya kalian mengelola greenhouse gitu ya. Greenhouse dipasangi sensor itu, monitoring suhu dan temperatur. Nah, itu bisa dipantau lewat itu tadi, lewat HP biasanya. Aplikasinya digenerate dari mana ini? Ini ya, ini digenerate dari Blink juga. Dari sini. Bisa membuat sendiri, bisa memanfaatkan platform yang tersedia ini. Kalau bisa coding ya buat sendiri. Nah, oke, itu tadi konseptual teknisnya ya. Lalu sebenarnya berapa besar pengaruh Internet of Things di Indonesia? Baru sekitar, ini slide saya buat tahun lalu. Jadi 4 tahun terakhir, kalau sekarang ya 5 tahun. 5 tahun terakhir ya cukup pesat perkembangannya. Fokusnya pada ini, tagging, monitoring, tracking, kontrol, analisis data. Nah, pemain-pemainnya ini ada Software Seni, ada Clue, ada eVisory, ada Nodeflux, kemudian ada Hara. Nah, ini semuanya startup ini. Semuanya startup. Detailnya bisa kalian googling sendiri nanti, bisa dibaca-baca. Kalau yang ini yang sistem perikanan cerdas itu ya, memberi makan ikan dalam sebuah kolam secara otomatis dan real time. Kemudian selain 5 ini tadi, arahnya di Indonesia untuk transformasi digital dan smart city. Nah, ini kita skip aja, ini manajemennya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contohnya. Penerapan dalam berbagai bidang atau domain. Yang pertama, paling banyak di medis. IoT di medis paling banyak. Kedua di
manufaktur permesinan gitu ya, permesinan manufaktur. Jadi cocok untuk mahasiswa-mahasiswa teknik mesin yang mendalami apa namanya disiplin di permanufakturan gitu. Kemudian yang ketiga pertanian. Dia pertanian baru transportasi. Transportasi kejar-kejaran itu dua aspek. Karena transportasi sebetulnya ekosistemnya belum siap gitu ya, belum siap, tapi sudah banyak produsen-produsen kendaraan yang mengintegrasikan IoT dan aksesoris-aksesorisnya. Jadi dia posisinya kejar-kejaran di pertanian. Nah, ini contohnya ini. Di pertanian ada startup namanya Croptix, memproduksi perangkat keras dan membantu petani mengukur suhu, kelembapan, konduktivitas listrik di tanah. Kemudian ada drone elektronik precision hawk gitu ya. Menggunakan ini apa namanya? Drone atau unmanned aerial vehicle, dia pesawat tanpa awak gitu untuk penginderaan jauh, untuk semacam mapping gitu ya. Kemudian smart greenhouse, nah ini banyak ini di UNS juga punya ini smart greenhouse. Dan ini contoh untuk energi, untuk smart grid, untuk efisiensi konsumsi energi ya. Kemudian ini IoT dan marketing, contohnya di Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, dapat menganalisis menanggapi preferensi pelanggan dengan lebih baik. Jadi misalnya kamu sering buka-buka masker, iklannya yang keluar ya iklan masker terus. Sering buka-buka apa ya, laptop, nanti iklannya iklan laptop, iklan aksesoris laptop, iklan printer, dan seterusnya. Ini otomasi rumah ya, misalnya pengaturan suhu rumah otomatis, kunci otomatis, kamera, apa namanya ini, smart lampu yang kalau malam mati sendiri, kebalik, kalau malam hidup sendiri, kalau sudah pagi mati sendiri contohnya. Nah, ini yang paling banyak di medis. Medis digunakan untuk orang tua biasanya. Dia wearable device nih, jam untuk deteksi orang tua jatuh, deteksi detak jantung, deteksi jumlah langkah, deteksi apa lagi? Tensi, GPS-nya, bahkan sampai GPS-nya, sampai ini ya, robotic surgery. Jadi ngoperasi dilakukan oleh robot, dikontrol lewat IoT atau dia gerak sendiri. Kan katanya tadi tanpa campur tangan manusia ya. Misal operasi apa ya? Operasi kanker gitu. Dia mendeteksi ini apa? Citra penyebaran sel yang tidak normal, itunya dipotong oleh dibedah oleh si robot otomatisnya tadi. Ya, sudah ada itu seperti itu. Di rumah sakit di luar negeri sudah ada seperti itu. Body scanning ya, body scanning untuk ngitung massa otot biasanya. Nah, ini industri-industri olahraga itu biasanya punya ini untuk memonitoring atlet-atletnya itu. Dan seterusnya, ini bisa kamu baca-baca sendiri, ada banyak. Kemudian IoT dan transportasi. Contohnya itu mobil yang jalan sendiri itu, automobil smart car, kemudian smart road sign, dan lain-lain. Nah, ini yang saya sebutkan. Gojek, Grab, Uber, Bluebird ini masuk IoT karena kamu device-mu memberikan informasi lokasi tadi pakai sensor yang ada di HP-mu. Nah, ini diskusinya ini ya. Ini biasanya saya breakout room terus diskusi karena ini pakai video rekaman jadi nggak bisa. IoT ini bisa dimanfaatkan di tengah pandemi untuk mendukung new normal. Contohnya itu ya, ada masker pintar, ini sebetulnya ide-ide dari kakak tingkatmu dulu. Ada yang masker pintar, kemudian ada yang robot perawat atau apa namanya, robot yang ngantar orang isolasi mandiri di rumah sakit itu, ngantar makanan, ngantar apa kebutuhan isolasi mandiri, contohnya itu.
Jadi ini responnya, keterlibatan di era milenial, IoT itu baik atau buruk, itu sebetulnya tergantung dari sisi efisiensinya, dia itu baik. Tapi dari sisi efisiensi dan kemudahan tadi ya, dari sisi disrupsinya, kan mestinya banyak ya, banyak pekerjaan yang ditinggalkan karena gara-gara apa namanya boomingnya IoT ini. Jadi dari sisi itu yang mungkin yang kurang baik seperti itu. Kesimpulan ini tentang baik buruknya tadi. Kalau baiknya mesti baik, kemudian buruknya ya ini. Buruknya adalah mengurangi ini ya interaksi antar manusia, privasi yang kurang terjaga gitu ya. Misalnya tadi jadi tahu kita kemana saja. Kemudian ini relevan dengan keamanannya ini dan seterusnya. Oke, itu seputar IoT. Ini ada tugasnya ini bukan ini tugasnya, tugas yang asli saya submit di Spada untuk kelasnya masing-masing. Silahkan dicek, tugasnya bukan ini karena masing-masing kan satu kelas ya. Untuk agrotek satu kelas, teknik mesin juga satu kelas, jadi bukan menggunakan yang ini tapi menggunakan yang di Spada. Baik, cukup sekian dulu pertemuan rekaman pada siang ini. Jika ada pertanyaan bisa diajukan lewat WhatsApp maupun kolom komentar. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.